Sahabat Kedaulatan Rakyat di mana saja, kita ketemu lagi dalam podcast Kedaulatan Rakyat. Dan kali ini kita punya tamu istimewa, Bapak Dr. Andes Haim Idham Samawi. Beliau adalah pernah menjadi Bupati Bantul, masih ingat kan? Prestasi beliau yang luar biasa selama 2 kali berturut-turut. Kemudian setelah itu beliau menjadi anggota DPR MPR dan 2 kali berturut-turut. Nah, tentu kalau kita berbincang dengan Pak Idham nggak bisa lepas kita dengan persatuan bangsa. Karena kita tahu bahwa Indonesia masih tetap memerlukan persatuan dan kesatuan, dan itu harus kita jaga semua. Berikut kita hadirkan Bapak Idham Samawi. Selamat siang Pak Idham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Iya. Alhamdulillah sehat Mas Seto. Iya. Pak Idham, kita tahu bahwa sekarang ini di kalangan generasi muda juga ada semacam kegelisahan karena kebangsaan kita masih dikatakan mulai agak terkikis. Nah, padahal kan persatuan itu sangat perlu. Menurut Pak Idham bagaimana, Pak? Ya, jadi ini yang mestinya dipahami betul oleh semua calon-calon pemimpin di Indonesia, bahwa bangsa negara kita ini dipersatukan lebih dari 100 kerajaan, lebih dari 700 suku, dan jumlah pulau di Nusantara kita itu lebih dari 17.000 pulau. Nah, seperti misalnya Pulau Jawa yang kita tempati ini, itu hanya salah satu dari lebih 17.000 pulau di Indonesia kita. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita dipersatukan lebih dari 100 kerajaan yang tadinya masing-masing punya cara pemerintahnya masing-masing. Sriwijaya, Majapahit, Demak, Pajang, dan seterusnya, lebih dari 100 kerajaan. Tadinya masing-masing punya cara pemerintahnya masing-masing. 17 Agustus tahun 1945 harus berhenti, harus sudah bergabung dalam satu bentuk pemerintahan, satu negara, satu bangsaan Indonesia. Nah, mungkin sebagai ilustrasi kecil ya, bahwa seperti ambil contoh saja lah, Inggris, Belanda itu dipersatukan hanya dari berapa kerajaan. Tadi kita lebih dari 100 kerajaan, lebih dari 700 suku. Nah, mungkin sebagai gambaran ya, negara Uni Soviet itu dipersatukan kurang dari 200 suku. Hari ini pecah menjadi 17 negara. Yugoslavia itu dipersatukan kurang dari 30 suku. Hari ini pecah menjadi 7 negara. Dan negara Yugoslavia itu dalam satu pulau. Kita tadi 17.000 pulau. Nanti 17 Agustus tahun 2025 NKRI kita genap berusia 80 tahun, masih utuh. Sabang, Merauke, Miangas, Rute. Iya, luar biasa. Jadi menurut Pak Idham, kenapa Indonesia bisa bersatu demikian? Bahkan kalau kita lihat bahasa pun kita banyak sekali, dan sekarang hanya satu bahasa Indonesia. Nah, pemirsa Kedaulatan Rakyat, jangan lupa ya, like, kemudian subscribe, dan beri komentar nanti. Bagaimana Pak Idham? Ya, jadi ini semua bisa terjadi 80 tahun nanti, 17 Agustus tahun 2025 masih utuh, padahal dipersatukan tadi dari luar biasa, bahasa yang sekian ratus bahasa, sekian ratus suku dan seterusnya. Itu karena kita dipersatukan dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Karena kita dipersatukan dengan Pancasila. Nah, kenapa bisa begitu? Karena Pancasila kita itu digali oleh Bung Karno dan pendiri-pendiri bangsa dari sedalam-dalamnya bumi Nusantara kita sendiri. Jadi Pancasila kita ini bukan ideologi impor, digali dari sedalam-dalamnya bumi Nusantara kita sendiri. Dan ketika Pancasila kita ini digali oleh Bung Karno dan pendiri-pendiri bangsa, ketika itu di Nusantara kita sudah ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Sudah ada budaya Batak, budaya Bugis, budaya Papua, budaya Pasundan, budaya Jawa. Jadi dengan demikian, maka ini kalau saya bicara di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, bahwa dengan demikian Ida Samawi siap diskusi kalau perlu 30 hari 30 malam dengan siapapun juga yang berpendapat bahwa ketika Pancasila ini disandingkan dengan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, atau disandingkan dengan budaya Batak, budaya Bugis, budaya Sunda, budaya Jawa, akan terjadi benturan. Tidak akan. Karena tadi sekali lagi ketika digali oleh Bung Karno dan pendiri-pendiri bangsa, ini semua sudah ada. Dan setiap budaya dari Sabang sampai Merauke, apakah itu seni dan seterusnya, pasti nyambung dengan salah satu sila di Pancasila. Contoh konkret, pada waktu saya jadi Bupati Bantul, ketika ada suatu desa atau dusun melakukan merti dusun karena panennya melimpah tahun yang kemarin, hasil usahanya masyarakat meningkat luar biasa. Lalu masyarakat ingin berterima kasih kepada Tuhan, melakukan kegiatan merti desa, mungkin bisa bentuknya wayangan atau apa dan seterusnya. Nah, waktu itu ketika saya bupati, saya sampaikan kepada Pak Lurahnya, Pak Lurah, kenapa Anda kok tidak menyampaikan kami sedang mengimplementasikan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Karena panen kami kemarin melimpah, lalu hasil usahanya masyarakat meningkat, kami ingin berterima kasih kepada Tuhan, melakukan kegiatan merti desa, nyambung dengan Pancasila. Begitu juga kalau ada kejadian, mungkin ada angin puting beliung, lalu atau kemarin waktu terjadi gempa bumi di Bantul, rumah-rumah pada roboh, pada miring dan sebagainya, masyarakat melakukan gotong royong, ya, kerja tanpa dibayar. Nah, saya sampaikan, Anda harus kepada ketua pemudanya dalam sambutan sampaikan, kami sedang mengimplementasikan sila kedua Pancasila, ya, kemanusiaan. Bukan saudara, kami tidak ada hubungan saudara, tapi karena ini sesama manusia yang sedang kena musibah, nah, kami bekerja bukan, ya, kalau yang bisa dengan tenaga memberikan berupa tenaga, kalau yang punya dana mungkin bantu dana, atau minimal doa. Itu bagian implementasi dari sila kedua kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi semua kegiatan budaya apa, seni atau apa di Nusantara kita, itu Sabang Merauke mesti nyambung dengan salah satu sila di Pancasila. Ya, jadi saya kira tidak ada kata lain, ya, bahwa kita bersyukur, ya, kita dipersatukan dengan Pancasila gitu. Lalu 17 Agustus tahun 1945 jam 10 kurang 4 menit proklamasi kemerdekaan. 17 Agustus sore perwakilan Indonesia Timur minta ketemu dengan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno sebagai ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia menugaskan Bung Hatta dan 4 orang anggota PPKI menerima perwakilan Indonesia Timur. Dan ternyata dalam pertemuan itu hanya untuk urusan satu hal. Kalau besok pagi sidang pertama panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ketika menyusun undang-undang dasar, kalau di pembukaan undang-undang dasarnya masih ada 7 suku kata
seperti yang ada di Piagam Jakarta di belakang kata ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan segala hormat, kami dari Indonesia Timur tidak bersama NKRI. Pagi hari proklamasi, sore hari seperti itu. Urusan 7 suku kata. Apalagi kalau misalnya salah satu silanya dibuang atau diganti. Dan dalam perdebatan 18 Agustus sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia terjadi perdebatan seru. Nah, di tengah perdebatan seru tadi, Kiai Haji Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, Ketua NU, anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, interupsi. Setelah ilustrasi sebentar, demi utuhnya NKRI, Nahdlatul Ulama Indonesia setuju 7 suku kata itu dihilangkan, kembali ke ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Muhammadiyah Indonesia ketika itu, anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, beliau juga demi utuhnya NKRI setuju untuk 7 suku kata itu dihilangkan. Tapi beberapa puluh tahun kemudian, mohon maaf, itu Habib Rizik atau siapa menyampaikan bahwa yang menghilangkan 7 suku kata di dalam pembukaan UUD 45 dari Piagam Jakarta, Soekarno. Lu memang Bung Karno sebagai pimpinan ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, beliau memang yang harus ketok palu. Tapi perdebatannya tadi seperti pernyataannya Wahid Hasyim maupun Ki Bagus Hadikusumo jelas sekali. Ya, untuk sepakat 7 suku kata itu hilang. Nah, ini juga yang mestinya calon-calon pemimpin bangsa, adik-adik kita apalagi yang sekarang mahasiswa ya, itu harus paham betul, bahwa semangat dari cita-cita Indonesia Merdeka yang dituangkan di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalimatnya kurang lebih, kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Sehingga apa? Tugas pokok fungsinya Presiden Republik Indonesia 4 perkara ini kok. Tadi kalimatnya kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintah negara Indonesia. Pemerintah negara Indonesia itu komandannya siapa? Presiden. Yang 4 perkara melindungi dan seterusnya tadi. Tupoksinya Presiden ketika Idham Samawi saya menjadi Bupati Bantul. Saya melaksanakan 4 perkara ini. Melindungi segenap rakyat Bantul, memajukan kesejahteraan rakyat Bantul, mencerdaskan kehidupan rakyat Bantul. Nah, yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban Indonesia, karena level saya bupati sudah bukan lagi ketertiban dunia. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi ya, maka ya di pembukaan UUD 45 alinea keempat tadi, maka disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jelas sekali semua pemimpin di Indonesia, ini juga khususnya adik-adik mahasiswa yang akan menjadi pada saatnya menjadi pemimpin, ini harus paham betul ya. Ya tadi di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tadi. Nah, saya agak prihatin ketika hari ini calon pejabat negara, waktu itu saya di Komisi 3 DPR RI melakukan fit and proper test. Saya nggak usah sebutkan itu lembaganya apa ya, nggak enak juga. Ketika saya minta yang calon tadi untuk mengurutkan Pancasila, wah gebrobios dia. Iya, ini calon pejabat negara. Saya tidak mungkin melupakan peristiwa itu. Dengan gemetar itu di mic, dia menyampaikan begini: Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, agak berarti agak lama.
Persatuan Indonesia. Wow, satu ruangan geger semua. Ini calon pejabat negara, nggak hafal Pancasila. Apalagi implementasi nilai-nilainya. Kalau urutannya Pancasila, padahal itu dasar negara, way of life dan seterusnya dari bangsa. Itu yang mampu mempersatukan NKRI kita. Ya, Pak Idam, kalau kita melihat memang sebagian saktinya, dahsyatnya nilai-nilai Pancasila tadi bila diimplementasikan untuk kehidupan bangsa kita. Ada satu hal yang menurut Pak Idam, pengalaman Pak Idam selama ini, apa sih yang bisa menghambat orang untuk misalnya ada yang menyebutkan kalau ya mungkin ketidakpercayaan atau apapun yang menghambat pelaksanaan Pancasila. Pengalaman Pak Idam selama ini. Ya, jadi mohon maaf kalau ya tadi calon pejabat negara urutan 5 saja nggak apa, apalagi implementasinya gitu. Ini yang terjadi ya, yang sekarang terjadi seperti ini. Ini peristiwanya ketika saya DPR kan antara 2000 ya itulah sampai sebelum tahun 2024 ya terjadi seperti itu. Nah apalagi ini calon pejabat negara, apalagi di level yang di bawah. Nah mohon maaf, mestinya negara. Ya. Ini saya masuk tuh dapat informasi tentang dipersatukan lebih 100 kerajaan, lebih dari 700 suku, sekian ratus bahasa dan sebagainya. Itu tidak saya dapatkan seluruhnya itu dari bangku sekolah. Apakah ketika saya SD, SMP, SMA, bahkan ketika di perguruan tinggi. Ya paling kalau soal dipersatukan sekian ratus suku, bahasa saya dapat dari sekolah. Tapi yang lebih dari 100 kerajaan dan seterusnya itu tidak. Nah mestinya negara hadir untuk betul-betul ya di sana. Ini mohon maaf ya, NKRI kita ini ke depan tidak mudah Mas. Ketika saya berbicara kebangsaan Pancasila di satu provinsi, saya nggak enak kalau menyebutkan namanya, di forum badan eksekutif mahasiswa di satu provinsi. Lalu setelah saya belum selesai saya bicara diinterupsi. Salah satu yang interupsi tadi setelah ilustrasi sebentar menyampaikan, kami anak-anak muda di provinsi dan bernama provinsi kecewa kenapa kok kakek moyang kami dulu menyatakan bergabung dengan NKRI. Lah dia menyatakan kami sumber daya alam kita melimpah dan sebagainya, tapi hari ini kami tidak menikmati dan seterusnya. Nah ini kalau kita tidak hati-hati berbahaya ke depan. Ya, jadi bagaimana Pak Idam menurut Pak Idam untuk menyelesaikan masalah itu? Apakah pemerintah perlu misalnya membuat khusus pelajaran Pancasila, karena kita pelajaran Pancasila sendiri kan sekarang banyak yang sudah nggak ada ya Pak Idam ya, di kurikulum kita. Kemudian yang kedua adalah apakah perlu juga masyarakat negara itu khusus memberikan P4 seperti dulu Pak Idam? Ya, kalau saya sendiri pribadi sedang merencanakan untuk menyelenggarakan sekolah kebangsaan, sekolah Pancasila di seluruh desa se-Indonesia, 80 sekian ribu desa. Ya, penyelenggaranya di kecamatan-kecamatan dan pesertanya nanti kepala desa, semua pamong desa, ketua RT, ketua RW, ya, terus pejabat kecamatan yang tinggal di desa tersebut. Jadi ini sedang kita rencanakan ya. Kemudian BPIP itu Pak Idam mungkin bisa ikut berperanan di situ BPIP? Ya saya belum berkomunikasi. Ya. Nah ini ya kita prihatin gitu ya bahwa anak-anak kita ini harus betul-betul bangga dilahirkan sebagai anak Indonesia. Kenapa? Tadi dipahamkan NKRI kita itu tadi dipersatukan lebih 100 kerajaan, lebih dari 700 suku, sekian ratus bahasa, jumlah pulaunya lebih 17.000. Itu carilah di dunia ini yang bisa seperti itu. Seperti itu.
Nah, tapi bahwa kita bisa foto dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya perlu sekali untuk sampai kepada. Ya. Nah, bahkan kenapa kok tadi seperti tadi ya, coba cari di dunia ini negara yang jumlah provinsinya lebih dari 30, yang jumlah kabupaten kotanya lebih dari 500, yang jumlah kecamatannya lebih dari 7.000, yang jumlah desanya lebih dari 80.000. Luar biasa betul NKRI kita. Nah, ini mestinya calon-calon pemimpin ya, harus dipahamkan betul. Dia harus bangga betul dilahirkan sebagai anak Indonesia. Yang tadi luar biasa sekali tadi. Nah, kalau dia bangga sebagai dilahirkan sebagai anak Indonesia, dia pasti akan tumbuh rasa cinta tanah air, cinta kepada bangsa, cinta kepada negara. Dan dengan demikian, kalau betul-betul itu tertanam cinta bangsa, negara, tanah air, ketika jadi pemimpin, insya Allah tidak korupsi. Iya. Nah, ini harus ditanamkan betul sejak sedini mungkin. Ya, kemudian tadi idenya Pak Idam tadi untuk mendirikan ya semacam sekolah kebangsaan, Pak ya. Itu sejauh mana Pak sampai sekarang ini, dan sambutan-sambutan dari mungkin beberapa pihak yang berwenang yang berkait itu, misal pemerintah gitu. Ya, dalam hal ini saya memang belum komunikasikan dengan pemerintah atau yang pihak-pihak, dan ya ini nyum saya dawuhnya ini tidak boleh jangan dilakukan oleh partai politik, karena nanti akan terkotak-kotak. Sebetulnya yang paling bagus kalau dilaksanakan oleh negara. Tapi kalau negara memang ini kebetulan ada beberapa pihak yang menghubungi saya karena memang biayanya besar. Nah, ada ketertarikan untuk akan mendanai ya, dan betul-betul bisa terwujud. Ya, Pak Idam, menurut Bapak, apakah pengaruh budaya asing yang masuk ke misalnya seperti budaya dari Korea misalnya, dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, apakah itu berpengaruh terhadap nilai-nilai kebangsaan Pancasila, Pak? Pasti. Ya, apalagi mengemasnya itu dikinikan betul, apalagi sekarang dengan teknologi digital ini tidak ada batasan ruang dan waktu lagi. Ya, nyatanya misalnya kaitannya dengan tari, nyanyi, ini misalnya dari Korea kan betul-betul. Iya. Jadi ini adik-adik kita ini kasihan, mereka enggak anak-anak kita ini sudah mulai agak jauh dengan tadi ya budaya kita sendiri. Padahal kita betul-betul kaya budaya Sabang Merauke tadi. Ya. Nah, ini tadi yang saya katakan sekolah kebangsaan, sekolah Pancasila tadi yang kita rencanakan untuk membangkitkan kembali tadi. Jadi misalnya nanti tadi yang sambil contoh kalau di Bantul ngerti desa di ini, saya yakin di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi juga banyak kegiatan yang semacam ini. Yang pasti semuanya nyambung dengan Pancasila. Nah, ini memang ya PR besar kita, Mas. Ya. Wah, menarik sekali nih. Kalau kita lanjutkan tuh masih panjang lagi. Ya. Nah, barangkali Pak Idam memberikan pesan-pesan untuk generasi muda bagaimana membumikan dan lebih mendalamkan Pancasila. Ya, ini kesempatan yang sangat luar biasa, yang sangat bagus ini. Terima kasih tentunya Mas Oto dan sahabat Kedaulatan Rakyat. Saya minta adik-adik sekalian harus betul-betul paham kenapa kok kita ini harus merdeka. Dan kita semuanya harus paham, ini adik-adik calon-calon pemimpin harus paham betul bahwa NKRI kita ini negara bangsa yang sangat luar biasa. Seperti tadi yang saya sampaikan, dipersatukan lebih dari 100 kerajaan, dipersatukan lebih dari 700 suku, dipersatukan dari ratusan bahasa daerah, dan seterusnya. Jumlah pulaunya lebih dari 17.000. Nah, pesan saya,
khususnya kepada adik-adik calon-calon pemimpin, jangan lupa membaca, memahami alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi sudah saya ingin mengulangi sekali lagi, ya, itu kalimatnya kurang lebih. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Maka disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan adik-adik sekalian, calon-calon pemimpin bangsa, ketika Idham Sanawi dilantik jadi bupati, dilantik jadi DPR RI, itu di kepalanya, di topi di kepalanya ada lambang negara kita, dan di dadanya ada lambang negara kita. Lambang negara kita apa? Garuda yang membentangkan sayapnya. Bulu sayapnya Garuda itu 17, bulu ekornya Garuda 8, sisik di dadanya Garuda 45. Itu jelas proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tapi yang lupa kadang-kadang dinarasikan, di dadanya Garuda tadi bersemayam Pancasila. Dikandung maksud oleh pendiri-pendiri bangsa, kira-kira kenapa kalau lambang negara kita Garuda, bukan manuk emprit, tapi Garuda yang membentangkan sayap dan seterusnya tadi sudah saya jelaskan. Dan di dadanya Garuda tadi bersemayam Pancasila, dikandung maksud apa? Kan ini simbolnya pemimpin, lambang negara tadi. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, itu kalau dilantik mesti di dadanya dan di kepalanya ada Garuda, lambang negara. Dikandung maksud supaya di kepalanya pemimpin-pemimpin di Indonesia, di dadanya pemimpin-pemimpin di Indonesia bersemayam Pancasila. Sehingga apa? Setiap tarikan nafasnya itu bernafaskan Pancasila. Sehingga apa? Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin tadi itu bagian dari implementasi Pancasila. Luar biasa. Demikian, selamat berjuang. Semoga kita selalu mendapat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan sekali lagi kepada adik-adik calon pemimpin, jangan lupa baca dan pahami alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Merdeka! Luar biasa. Nah, kalian tahu tadi para sahabat kedokteran rakyat ditantang menjadi sosok Garuda muda yang akan membela bangsa. Nah, tantangan Pak Idham tentu harus kalian sambut dengan lapang, dengan semangat ya, semangat. Nah, itu tadi. Dan jangan lupa sekali lagi nanti like, komentar di bawah ini, kemudian subscribe. Selamat siang. Aduh.